Ya MG listeners, back with me Nela Husna di Inspiring Around Never Get Tired of Inspiring. Nah, di era serba digital ini pastinya banyak celah ya dan peluang bagi siapapun untuk bisa melakukan sesuatu yang bermanfaat. Seperti pemuda asal Bandung bernama Sopian Gunawan. Nah, Sopian yang lulus dari Sekolah Menengah Kejuruan atau SMK ini membuat startup yang membuka jalan bagi lulusan SMK MG listeners untuk mendapatkan pekerjaan yang pas dengan kemampuan mereka. Nah, kita akan berbincang-bincang nih dengan sosok inspiratif menginspirasi hari ini Sopian Gunawan. Langsung aja kita sapa. Halo Sopian. Halo, halo. Selamat siang semuanya. Hai, selamat siang. Apa Hai, kabar? alhamdulillah, mantap. Baik-baik aja, alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Ini lagi di Bandung berarti Iya, ya? ya sekarang kondisi lagi di kantor sih, di Jatinangor, Sumedang. Oh, lagi di kantor. Nah, ini Iya, Sopian bisa dong diceritain tentang startupnya ini. Dari kapan sih kamu oke. membangun startup? Namanya Quicks Design Service ya? Iya, betul. Ya, silakan Namanya coba Quick Design diceritain. Service. Jadi, ini kita bahas Quicks ya. Jadi ya kurang lebih si Quicks ini berangkat dari em, 4 orang sebenarnya. Jadi kita berangkat dari komunitas user experience, namanya UXID. Dari situ kita sering banget bikin event, bikin acara sharing knowledge, bikin workshop. Terus lama-lama kita mikir kan kalau di komunitas itu kan kita banyak batasan ya, karena apa ya, semuanya tuh voluntary gitu. Jadi dari situ kita pengen coba bikin sesuatu yang lebih idealis lah istilahnya. Jadi kita pengen rancang workshop sendiri gitu, termasuk kita datengin mentor yang kita kenal dari tim kita sendiri, dan semuanya tuh kita crafted silabusnya bareng-bareng sama mentornya. Jadi kita ada co-creation juga. Nah dari situ uh, sampai sekarang kita udah running 3 batch, dan semuanya itu kita fokus di user experience design. Dan di batch ketiga itu kita udah bisa pecah ke 3 fokus jurusan. Jadi kita fokus ke user experience design, terus ke research, sama di writing gitu. Itu sih so far. Jadi berbekal pengetahuan yang diperoleh waktu duduk di SMK, yang waktu itu jurusannya multimedia juga ya, Sofian. Iya, Nah aku itu dulu ceritanya kebetulan gimana? multimedia sih. Kamu akhirnya dari memang dari passion kamu di bidang multimedia atau seperti apa nih? Coba-coba diceritain. Ya sih. Kalau disebut passion sih panjang ya, karena kan nggak dari SMK kita langsung tahu nih bahwa petku tuh langsung ke jadi UX designer gitu. Pasti ada prosesnya kan, panjang banget. Nah, jadi sebenarnya aku mulai interest sama di UX design itu pertama kali di SMK itu pas ngerjain, waktu itu ada namanya Adobe Flash gitu. Jadi kita bikin user interface buat CD pembelajaran, interactive learning, dan dari situ aku suka bikin ininya aja, interaksinya, ada tombol terus keluar screen baru, terus jadi suka berkreasi lah di situ, iseng-iseng bikin sendiri sampai sempat ya dulu tuh kayak cari guru yang butuh interactive learning, kita bikinin waktu itu. Ya lumayan sambil-sambilan lah gitu dulu. Terus dari Aduh, situ keren ya banget langsung nih. kerja juga. Iya. Nah, Sofian, ini kan kamu setelah lulus dari SMKN 3 Bandung ya. Nah, waktu itu Iya, langsung betul. lanjutin kerja, tapi kerjanya di Brunei. Nah, ini di bagian Oh, apa? Di Kementerian Buruh di Brunei. Berapa lama waktu itu dan ceritanya gimana kok bisa sampai ke sana, Sofian? sebenarnya nggak ke Brunei juga sih ya. Sebenarnya aku ngerjain di Jakarta juga. Waktu itu kan lulus SMK kan aku sempat ini juga nih, ngerjain banyak hal lah di satu kantor di Jakarta waktu itu. Jadi lulus SMA beberapa bulan kemudian sempat nyambi jadi wartawan bentar, terus akhirnya ngikut jadi desainer di Jakarta, langsung pindah. Itu yang dikerjain sebenarnya banyak. Cuman memang pada saat itu aku belum fokus banget di UI design atau UX design lah gitu. Dan di saat yang sama kebetulan ada job juga gitu dari kantor buat ngerjain web buat salah satu kementerian di Brunei, namanya labor management system gitu. Jadi untuk memanage database dari karyawan di Brunei lah waktu itu. Jadi
Ya waktu itu kerjanya di Jakarta, masih di Jakarta, cuman tim kan ada yang di Brunei untuk Oh, development. kerjanya di Jadi ya kalau aku Jakarta sih tetap ya. stay gitu. Nah, tapi kalau kamu Hmm. mempunyai pengalaman seperti itu, tantangannya apa nih yang bisa Sofian bagikan kepada kita nih, MG listeners? Tantangan pas pertama belajar desain atau gimana? Iya, tantangannya ketika kamu juga bekerja untuk kementerian di Brunei ya, pada waktu itu seperti apa nih? Hmm. Beda nggak sih Sebenarnya pengalaman ketika kamu kalau kerja di sini? kalau waktu itu sih nggak begitu challenging ya, karena banyak dibantu sama tim juga, termasuk buat komunikasi, jadi nggak terlalu masalah. Mungkin yang kerasa itu adalah ketika aku pulang kerja dari Jakarta, langsung kerja di sebuah company di Bandung, terus handle beberapa klien dari luar. Nah biasanya challenge-nya dari situ sih, kayak kerja beda zona waktu gitu kan, kayak kita mesti ikut video call meeting jam 5 pagi gitu kan. Kayak di sini masih jam 5 pagi, di sana udah siang gitu. Itu sih challenge-challenge yang sering dialami, termasuk ini bahasa Inggris sih, karena waktu itu kan kayaknya kebanyakan dari luar ya yang aku handle. Jadi kebanyakan memang komunikasinya bahasa Inggris, mesti belajar lagi, mesti sering-sering nyimak film buat memahami gitu, maksudnya mereka tuh apa sih gitu. Iya Itu ya, sih jadi akhirnya challenge-nya. jadi tertempa ya justru sampai sekarang ini bisa Iya, membangun startup sendiri. Nah, balik lagi ke betul. Quix Design Service ini jadi dari 2019 ya, Sofian? Iya, Quix Design itu dari 2019. Jadi awalnya kita memang fokusnya di project ya. Kita ngerjain. Jadi project pertama kita unik juga tuh. Kita dapat klien dari Arab, waktu itu dari Saudi Arabia. Bikin sebuah e-commerce, dan challenge-nya waktu itu gimana caranya bikin ibu-ibu mau belanja gitu. Jadi Waduh. waktu itu kita keidean buat bikin sebuah game gitu, karena kan waktu itu lagi musim tuh yang ibu-ibu bangun tengah malam buat nyiram tanaman di aplikasi e-commerce gitu kan waktu itu. Nah aku coba iseng-iseng riset lah bareng sama tim, kita coba cari tahu kenapa sih ibu-ibu mau gitu bangun tengah malam buat nyiram tanaman gitu kan, mau aja gitu bangun tengah malam buat ngocok-ngocok handphone gitu misalkan. Jadi itu yang kita teliti sih, dan itu kita pakai buat idea alternate fitur di project yang sedang kita kerjain waktu itu. Oke, itu Jadi dari project situ pertamanya. kita ngerasa udah lumayan inilah, ya project kan lama-lama kita pasti kesulitan ya, kalau ngerjain sendiri pasti butuh talent juga. Terus kita juga lihat di luar tuh talent di Bandung kan udah kebanyakan ke Jakarta nih, kayak nggak ada gitu regenerasinya. Makanya kita mikir ya udahlah kita coba kembangin talent aja, bikin versi yang lebih ideal dari UXI di Bandung gitu. Akhirnya kita bikinlah si Quix ini, bikin sebuah apa ya, talent fokus pengembangan lah, talent development gitu. Nah, ngomong-ngomong soal talent nih, Sofian, jadi Iya iya. apa ya? Jadi kan tadi berarti tujuan startup ini bukan cuma di bidang apa untuk multimedia ya, tapi juga untuk mengedukasi begitu. Nah, jadi udah Iya. berapa talent yang kamu cetak dari Quix Design Service ini? Iya. Jadi disalurkan kemana aja nih lulusan-lulusan dari Quix? Lulusan Quix, wow ini udah lumayan banget di 3 batch. Alhamdulillah batch pertama kita udah bisa kirim 1 orang ke Gojek waktu itu. Itu juga dia benar-benar ikut audisi dari nol. Waktu itu lagi ada Gojek Desain Keliling, dia ikutan. Sekarang udah di Gojek gitu. Di batch 2 ada yang ke Tokopedia juga, ada yang ke Ruang Guru, ada yang ke Link Aja, itu juga baru banget kemarin. Sama ada yang join ke IT consultant juga, ke partner ku juga ada. Jadi ya lumayan diverse lah kalau lulusan dari Quix ya, karena kita kan memang terbuka buat semua orang yang mau belajar dari nol gitu. Jadi kita sama sekali nggak ada seleksi, selama punya willing buat belajar kita bisa bantu. Dan semua sih balik ke pesertanya juga gitu ya. Kalau pesertanya mau ngikutin kelas, mau praktis, ya kelihatan lah gitu hasilnya kayak gimana gitu. Jadi udah banyak ya yang kemudian dapat Iya, project lumayan. sendiri nih dari Quix. Wah, keren banget. Nah, Sofian, kalau kamu sendiri untuk kedepannya akan membuat Quix ini akan seperti apa sih harapan dan mimpi besar kamu? Kalau kita sih nggak besar-besar banget ya mimpinya ya, karena kita kan sebenarnya memang fokusnya di talent regeneration aja. Sama gimana caranya biar ekonomi, biar apa ya, biar ekosistemnya sustain lah gitu, ekosistem desain tuh gitu. Lama-lama orang bisa aware sama UX, bisa mature gitu stage soal user experience tuh. Jadi ya kita sih dalam waktu dekat mungkin pengen lebih fokus pengennya sih ya udah pengen fokus di talent collaboration gitu. Jadi semua lulusan Quix itu kita kan sementara ini nggak terhubung ya antara batch satu ke batch lainnya.
Terus kalau misalkan mau bikin portofolio kebanyakan individualis gitu. Nah kita sih mimpi besarnya mungkin sekarang pengen mulai initiation buat gimana caranya bikin sebuah talent collaboration gitu. Jadi misalkan ada yang punya kemampuan writing, kemampuan desain, kemampuan research, itu bisa kolaborasi di sebuah project yang mereka initiate sendiri gitu. Atau bahkan ya mereka juga bisa collaboration di sebuah project beneran gitu. Iya, Kayak gitu karena sih. di startup itu prinsipnya kolaborasi sekarang ya, kompetisi yang collaboration begitu ya. Wah, keren. Betul. Nah, Sofyan, apa nih pesan-pesan kamu untuk para pelajar SMK khususnya atau anak-anak muda lainnya yang ingin membangun startup begitu ya, agar kemudian mereka bisa tetap semangat, mereka nggak mudah menyerah, memiliki keinginan untuk belajar dan mengembangkan kompetensi di dalam dirinya harus seperti apa? Oke, ya kalau dari aku sendiri sih berdasarkan pengalaman ya, kita kan mencari atau menemukan itu kan menemukan jalan kita, passion kita apa itu kan pasti butuh proses ya. Yang penting sih kalau dari aku sih jangan lelah nyoba sih. Itu pertama, karena kadang ada orang yang lagi nyoba ngoding baru sebulan 2 bulan mereka udah ngerasa ini bukan passion gitu. Ada yang ngedesain pindah juga baru 2 bulan udah nyerah lagi, bukan passion, terus aja nyalain passion gitu. Jadi sebenarnya semua balik ke kita sendiri kan gitu, kita niat mencari nggak sih gitu, kita tahu nggak sih keinginan atau yang bikin kita tertarik itu apa, sesimpel itu sebenarnya. Nah dari situ kita bisa nemuin jalan kita sendiri gitu. Jadi ya pasti take a long time lah. Jadi beruntunglah buat teman-teman yang dari SMK udah bisa nemuin interestnya sendiri, udah punya ketertarikan, udah mulai bisa nemuin apa yang menyenangkan buat diulik gitu. Jadi ya sebenarnya kuncinya itu sih, jangan lelah buat nyari, sama yang paling penting cari mentor, sama jangan lupa bergaul ke komunitas atau cari teman peers yang bisa bantu buat belajar bareng juga gitu sih. Oke Jadi deh, ketransfer Sofyan. juga ilmunya gitu. Iya ya, jadi ilmu coding yang tadi kamu ajarin ya, bisa mempelajari apa pengalaman, kemudian apa yang nantinya akan bisa diterapkan untuk kedepannya. Keren, Sofyan, makasih ya udah gabung sama kami di Inspiring Around kali ini. Semoga juga bisa menginspirasi anak-anak muda lainnya, terutama pelajar SMK nih yang